Halo, selamat datang di Investor Daily Special EDTV bersama saya Adistia Cynthia. Di episode kali ini kita akan membahas secara mendalam mengenai peluang Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5%. Dan kita akan kupas di Investor Daily Special di EDTV Inspirasi Investasi. Ya, Bank Dunia atau World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,9% di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi ini berada di bawah perkiraan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yakni sebesar 5,2%. Sejalan dengan Sri Mulyani, Lembaga Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund justru memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh stabil di angka 5% pada 2023 dan 2024. Sementara itu, OECD Economic Outlook memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 ini akan mencapai 4,9% dan laju perekonomian akan meningkat menjadi 5,2% pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan cukup menantang di tengah suku bunga yang belum turun dan perlambatan ekonomi di China. Dan untuk membahasnya lebih dalam terkait dengan outlook dan juga tantangan ekonomi Indonesia di tahun 2024 ini, serta apakah ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5%. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan ekonom senior Rian Kirianto. Selamat datang, Pak Rian, apa kabar? Kabar baik, Mbak Didis. Sehat selalu ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Rian, ini kan Bank Dunia atau World Bank sudah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh di sekitar 4,9% di tahun 2024. Ini target Indonesia untuk mempertahankan ekonomi tumbuh di atas 5% ini sepertinya agak sulit begitu ya, Pak ya. Jika kita lihat dari kebijakan moneternya, tanda-tanda dovish dari Bank Sentral yang juga belum terlihat. Apakah Anda melihatnya seperti apa saat ini? Saya melihatnya kalau target pertumbuhan ekonomi kita atau pertumbuhan PDB kita 5% 2023 dan 2024 ini rasanya itu ibarat, bagi saya itu ibaratnya tuh low hanging fruit, sesuatu sebenarnya yang mudah kita capai. Kenapa demikian? Secara eksternal ya, secara global sebetulnya posisi Indonesia itu relatif terisolasi dari risiko eksternal, yaitu ada perang di jalur Gaza, ada perang di Laut Merah, kemudian juga ada perang di Ukraina yang belum selesai. Which is semuanya itu sebetulnya dalam konteks ekonomi Indonesia, risiko-risiko yang muncul tadi itu sudah price in. Makanya Mbak Didis, kita bisa lihat pertumbuhan kita kuartal 1 sampai kuartal 3 yang lalu, itu kalau kita ringkas, kita resume, itu kita tumbuh kurang lebih 5,05%. Ya. Nah, di kuartal 4 ini, yang lalu maksud saya 2023, kalau betul kondisinya relatif ceteris paribus, mungkin kita bisa overall year on year tahun lalu kita bisa capai 5,05%. Ya. Artinya dalam situasi ekonomi dunia yang belum begitu recover, kita masih bisa achieve angka 5% net, itu menurut saya betul-betul bagus ya. Padahal kalau kita lihat, saya masih ingat sekali pertumbuhan daripada belanja pemerintah di kuartal 3 itu tumbuhnya minus 3,4%. Apapun alibinya atau sebabnya, kita beruntung itu bisa dikompensasi oleh pertumbuhan konsumsi domestik atau konsumsi rumah tangga yang tumbuh positif. Seingat saya angkanya 5,06%. Nah, sebetulnya kita punya formula, saya sendiri punya formula. Sepanjang konsumsi rumah tangga kita tuh pertumbuhan year on year-nya itu di atas 5%, maka sesungguhnya pertumbuhan domestik bruto kita bisa di 5%. Dari mana mencari tambahannya? Dari pertama, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB, atau bahasa lainnya itu adalah investasi langsung, baik PMA maupun PMDN, itu tumbuhnya juga bagus. Kemudian di backup juga oleh ekspor dikurangi impor. Nah, posisi international trade kita itu kita mampu membukukan surplus, berarti ekspor dikurangi impor, pertumbuhannya masih positif untuk ekonomi Indonesia. Nah, terakhir last but not least, kita dapat sedikit tambahan itu dari kelompok namanya LNPRT, yaitu
kontribusi dari belanja lembaga non pemerintah terkait dengan rumah tangga. Contohnya apa? Contohnya misalnya pertemuan-pertemuan organisasi-organisasi masyarakat, organisasi politik, kemudian kemarin kuartal 3 yang lalu, atau mungkin nanti berlanjut di kuartal 4, pertemuan-pertemuan dalam konteks konsolidasi dan sebagainya. Itu masuk basket kelompok belanja LNPRT. Dan itu pertumbuhannya di kuartal 3 kemarin itu saya masih ingat sekali, pertumbuhan itu 6,7%. Padahal biasanya kalau nggak ada kumpul-kumpul begitu, pertumbuhannya mungkin hanya 1-2%. Meskipun ya secara absolut rupiahnya itu pertumbuhan atau kontribusi dari kelompok LNPR itu tidak besar, tetapi ini paling tidak bisa menambal, ya bisa menambal dalam arti kata bisa menambah PDB kita 0, sekian persen. 0, sekian persen dari total PDB Indonesia yang dalam rupiah itu kurang lebih 20.000 triliun kan berarti gitu, ada maknanya gitu Mbak Diris. Oke, nah tadi saya menarik tadi Anda menyebutkan bahwa artinya permasalahan geopolitik saat ini terjadi tidak ada dampak signifikannya untuk Indonesia? Makanya itu, karena kenapa demikian? Di dalam konteks perdagangan global, Indonesia itu tidak memainkan peran yang important atau yang signifikan. Kita tuh di luar 10 besar pemain perdagangan global, ya. Yang bisa saya sebut adalah ya memang negara maju kebanyakan, Amerika, kemudian negara Eropa. Kalau di Asia itu ada 2 negara yang menjadi dominan player di pasar internasional, yaitu satu Tiongkok atau China, yang kedua itu Jepang. Nah, di belakang itu second tier-nya itu ada Vietnam, ya kan, kemudian ada India. Kalau Singapura itu lebih kepada sebagai negara transitoris aja untuk transit baik orang maupun barang seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Diris tadi, memang ya ini semacam kebetulan secara geografis posisi kita jauh dari epicentrum perang misalnya. Kemudian kedua, posisi kita di dalam konteks global international trade itu kita tidak begitu dominan. Tetapi posisi ini harus kita geser. Kalau kita mau lompat menjadi negara maju, ya leading economic di dunia, maka tadi tumpuan kepada konsumsi rumah tangga atau belanja domestik harus kita geser secara gradual ke Indonesia harus loncat kelas menjadi negara industri. Nah, industrinya pun kalau kita nanti bicara 2045, Indonesia sebagai negara maju dengan indikator kita masuk kategori industri maju dengan backbone atau tulang punggung industri-industri dengan teknologi tinggi, seperti itu. Nanti kita bicara artificial intelligence, kita bicara digitalisasi, robotik dan sebagainya. Itu. Pak Rian, ini kan Amerika Serikat juga mencatat inflasi Desember 2023 ini meningkat 3,4% ya year on year-nya atau naik dari bulan sebelumnya dan juga berada di atas ekspektasi pelaku pasar. Begitu. Nah, apakah kondisi ini kemudian semakin besar menggambarkan bahwa asumsi pemangkasan Fed Fund Rate itu di Maret 2024 ini masih prematur? Nah, itu betul sekali. Jadi setiap kali saya mengamati statement yang disampaikan oleh para pengambil kebijakan di The Fed, baik itu Jerome Powell maupun gubernur-gubernur di negara bagian. Nah, umumnya mereka sebelum adanya peristiwa jalur Gaza dan di Laut Merah ini, mereka masih optimis bahwa kuartal 1 atau paling tidak di awal kuartal 2 2024 ini, itulah awal pertama Fed akan mulai memangkas suku bunga acuan atau Fed Fund Rate sebesar 25 basis point. Tetapi dengan situasi global sekarang yang relatif menjadi kurang kondusif untuk bank-bank sentral negara maju mulai memangkas suku bunganya, maka jawabannya adalah mungkin rencana untuk memangkas suku bunga oleh The Fed, Bank of England maupun European Central Bank ditunda sebentar. Jadi masa jedanya itu sedikit diperpanjang. Makanya judul besarnya di perekonomian dunia itu saat ini Mbak Dis itu namanya higher for longer. Ya. Jadi suku bunga relatif tinggi dan dalam tenor atau durasi yang cukup lama. Jadi ekspektasi kuartal 1 Fed akan mulai memangkas suku bunga untuk jangka pendek ini mungkin harus di hold dulu. Nah, menurut saya itu pilihan terbaik, pilihan bijaksana menyikapi kemungkinan-kemungkinan bahwa akan ada arah pembalikan arah inflasi. Kenapa demikian? Dengan adanya perang di Laut Merah yang kita nggak tahu sampai kapan selesainya, kemungkinan besar hampir pasti harga minyak dunia
baik itu minyak West Texas Intermediate, WTI ya maupun Brent, itu bisa bergerak naik di atas $80 per barrel. Bisa tembus $100 malahan kalau berkepanjangan. Transportasi minyak itu menjadi mahal karena kapal-kapal tanker minyak itu harus menjauhi kawasan perang, kemudian dia harus melewati pinggir Afrika, which is ini menambah lama perjalanan kapal-kapal itu kurang lebih 1 bulan, ekuivalen dengan kurang lebih 6.000 kilometer, kan itu biayanya naik. Nah kalau biaya naik, otomatis harga minyak itu sampai di tempat tujuan kan sudah sudah meloncat lebih tinggi. Nah kalau harga minyak naik, umumnya itu akan diikutin dengan harga komoditas yang lain. Juga ikut naik. Itu otomatis kan. Nah akibatnya bagi negara-negara berstatus importir minyak, termasuk Indonesia, kita harus was-was. Kalau harga minyak katakanlah menembus $90 per barrel, hampir pasti pemerintah pilihannya ada 2, ya, menaikkan harga BBM atau tidak menaikkan harga BBM dengan konsekuensi pemerintah memberikan subsidi. Nah kalau subsidi, tentulah ini fiskal kita agak sedikit terganggu. Nah itu circumstance yang terjadi akhir-akhir ini yang membuat kemarin pun pada tanggal 17 Januari rapat Dewan Gubernur BI dengan baik, dengan tepat menahan level BI rate di level 6%. Gitu. Karena outlook inflasinya ada kecenderungan, kemungkinan bukannya melandai, bisa aja malah naik. Gitu. Karena eskalasi dari perang ini. Gitu. Ditambah lagi kan, saya ikutin OPEC berencana memang kalau melihat harga minyak mulai mengarah ke level $75 per barrel, lalu 12 negara anggota OPEC itu bersepakat kurangi produksi. Untuk apa? Untuk mengarahkan arah harga minyak dunia itu, range-nya itu antara 80 sampai $85 per barrel. Gitu. Itu yang dalam kondisi normal, Mbak Didis. Tapi kalau perangnya berlarut-larut, produksinya mungkin boleh saja stabil. Tapi kan ongkos angkut minyaknya menjadi lebih mahal. Gitu. Betul sekali. Kita akan lanjutkan ini makin menarik. Kita akan lanjutkan, tapi harus jeda sejenak dan tetaplah bersama kami pemirsa di Investor Daily Spesial. Anda masih bersama kami di Investor Daily Spesial. Kami masih bersama dengan Bapak Rian Kirianto, ekonom senior. Pak Rian, kita lanjutkan tadi perbincangannya terkait dengan saat ini kan inflasi inti Amerika Serikat juga masih berada di level 3,9% ya. Artinya masih tinggi dari target mereka yang 2% itu. Betul. Dan sejauh ini Anda melihatnya arah kebijakan Federal Reserve selama 2023 yang lalu tuh apakah sudah cukup optimumkah begitu untuk kendalikan inflasi dengan asumsi dampak tightening yang soft landing? Kalau dari jalurnya, apa yang ditempuh oleh Federal Open Market Committee ya, FOMC atau pengambil kebijakan di The Fed, itu arahnya udah betul. Kita ingat Juni 2022 itu puncak inflasi di Amerika terjadi ketika di sana inflasi mencapai 9,1%. Nah pada saat itulah secara agresif The Fed lalu menaikkan suku bunga acuan masing-masing itu 50 basis point sebanyak 3 kali, kemudian beruntun kalau nggak salah 2 atau 3 kali itu 25 basis point, sampai berhenti di level sekarang 5,25 sampai 5,5%. Itu udah periode ke bulan ketiga atau bulan keempat yang saya, dan itu di hold ya sampai hari ini. Tadinya muncul suatu ekspektasi kalau inflasi sudah terus melandai mengarah kepada ya mendekati 2, sekian, nggak harus 2%, maka The Fed akan bergerak untuk mulai memangkas suku bunga dengan asumsi penurunan suku bunga itu dibutuhkan untuk menstimulit ya kegiatan ekonomi di Amerika. Karena kita tahu suku bunga yang rendah itu adalah memberikan semacam minyak pelumas atau stimulus bagi pelaku usaha untuk mulai beraktivitas ekonomi. Yang terjadi The Fed sepertinya confidence banget bahwa dengan Fed masih menahan level suku bunga acuan di 5,25 sampai 5,5%, ternyata ekonomi Amerika yang pada 2 tahun lalu diperkirakan akan mengalami hard landing, ya bahkan lalu bergeser ke soft landing, sama sekali itu bisa terhindar. Faktanya adalah pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat kuartal 1 tahun lalu itu positif 2,0%. Kemudian di kuartal 2 naik lagi 2,1%, dan yang mengejutkan adalah di kuartal 3 itu angka terbaru, angka revisi itu bukan lagi 4,9%, tapi 5,2%. Nah, overall
prognosis pertumbuhan ekonomi Amerika secara tahunan untuk 2023 mungkin berkisar bisa antara 3 sampai 4%. Nah, itu memberikan indikasi sepertinya masyarakat Amerika dan pebisnis di Amerika Serikat sudah merasa nyaman, nyaman dengan level suku bunga acuan yang setinggi 2,5 sampai 5,5%. Tetapi itu dengan suatu requirement bahwa sooner or later the Fed akan menurunkan suku bunga. Nah, pebisnis Amerika itu apa namanya ya, istilahnya itu sangat rasional. Berapapun suku bunga acuan, toh kita pelaku usaha harus menggerakkan ekonomi. Dan kemudian juga ada yang beli. Nah, yang menarik Mbak Didis, ada yang beli itu karena apa? Sebagian masyarakat kelas menengah ke bawah di Amerika itu masih menikmati yang namanya, kalau di Indonesia itu bahasa Indonesianya adalah bantuan sosial. Di sana juga ada namanya program Social Safety Net, yaitu memberikan bantuan keuangan kepada rumah tangga untuk mereka bisa daya belinya tidak anjlok. Karena daya belinya tidak anjlok sehingga mereka bisa melakukan tindakan konsumsi. Nah, karena tindakan konsumsinya bagus, otomatis pabrik-pabrik kan bergerak terus, berproduksi, jualannya laku dan sebagainya. Itu yang mengkonfirmasi Purchasing Manager Index di Amerika, baik sektor real maupun sektor jasa itu selalu di atas 50. Kita tahu angka PMI di atas 50 itu berarti negara itu, Amerika dalam hal ini, berarti berada pada fase ekspansi. Itu yang terjadi di sana. Jadi ya bagi Indonesia kita bersyukur kalau Amerika tetap tumbuh solid, tinggal nanti penurunan suku bunga Fed. Kenapa demikian? Kita happy karena Amerika adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia. Ya, di saat kegiatan ekonomi di Tiongkok itu mati karena mereka melakukan total lockdown, kemudian barang-barang dari Cina itu tidak bisa masuk ke Amerika karena nggak ada barangnya, ya. Di saat itulah ada opportunity bagi eksportir Indonesia untuk mengisi kekosongan barang-barang dari Tiongkok yang dikirim ke Amerika. Jadi itu bahasa kerennya itu semacam blessing in disguise gitu loh. Nah, yang menikmati itu satu Indonesia, kedua ya Vietnam. Makanya kita lihat Mbak Didis, postur daripada trade balance kita itu tiap bulan tuh positif dalam artian surplus. Nah, ini yang membuat tahun 2023 lalu kita mampu membuka surplus tahunan, kalau nggak salah angkanya 31 miliar dolar ya, setahun ya. Meskipun itu lebih rendah dibanding 2022. Karena 2022 itu memang puncak harga komoditas. Ya, harga batu bara, kemudian harga CPO dan nikel, besi dan baja. Kemudian udah mulai melandai ke arah, kalau acuannya harga minyak adalah acuannya udah mengarah ke level $80 per barrel untuk minyak. Nah, ini juga diikuti dengan harga-harga komoditas yang lain. Makanya tadi windfall profit dari harga komoditas ini sudah mulai berkurang. Nah, tadi dengan asumsi arah Federal Reserve yang tadi Pak Rian jelaskan, Anda melihatnya seperti apa terkait dengan kebijakan Bank Indonesia yang secara umum inflasi kita kan juga masih terjaga di 2,6% ya Pak ya. Ruang penurunan BI rate ini masih tertutupkah atau? Sebetulnya kemarin waktu angka terakhir inflasi tahunan kita 2,61 itu skenario awalnya saya berpandangan ini saatnya BI rate harus turun. Tetapi dengan suddenly ada peristiwa pertikaian di antara kelompok Houthi di mana di Laut Merah, di mana kelompok Houthi itu di backup oleh Iran. Nah, ini memberikan semacam ancaman baru. Saya bilang ancaman baru, kemungkinan kalau ini nggak berhenti dalam jangka pendek, maka tadi yang saya bilang transportasi kapal-kapal tanker pembawa minyak itu menjadi molor waktunya, waktu tempuhnya menjadi mundur, kemudian ongkos transportnya menjadi mahal, itu pasti inflatoir. Nah, kalau inflatoir, Mbak Didis harus tahu, Indonesia adalah negara net importir minyak. Ya kan? Nah, kalau harga minyak dunia itu naik di atas patokan patokan asumsi APBN kita yang $82 per barrel, tentu kan terpaksa tadi yang kita diskusi di awal, pilihannya pemerintah akan tetap menahan harga minyak di pasar dengan cara pemerintah memberikan subsidi atau pemerintah melepas harga itu sesuai harga keekonomian di pasar dunia, which is berarti harga minyak lokal akan naik. Lah, kalau harga minyak lokal naik itu pasti inflasi. Yang kedua, second round efeknya yang kita harus jaga. Apa itu second round effect? Semua aktivitas ekonomi yang terkait dengan minyak itu tiba-tiba ikut naik. Ya, tiba-tiba ongkos transport naik, mobil bis umum naik, angkutan umum semua harga tiketnya itu naik semua. Itu kan inflasi.
Nah, itu yang mungkin menjadi salah satu pertimbangan BI untuk keputusan 17 Januari kemarin. BI sepakat untuk sementara waktu menahan BI rate tetap di 6%. Dan itu persis dengan analisis saya, kayaknya belum saatnya turun. Gitu. Masih stay aja gitu ya. Tapi apakah itu salah satu-satunya alasan gitu, Pak? Tentu alasannya ada pertimbangan tambahannya. Penguatnya adalah ya tadi The Fed memberikan semacam statement atau indikasi bahwa The Fed masih akan menahan level suku bunganya, tidak lagi jangka pendek tapi udah jangka lama. Makanya kalau ketua IMF itu kan Ibu Kristalina Georgieva ya selalu mengatakan kita berada di era situasi higher for longer, dan itu di-amplify di mana-mana. Seperti itu. Nah ini kan kita lihat kalau misalnya ada kebijakan yang kemarin tanggal 17 Januari itu dikeluarkan oleh BI yang tetap stay di 6% aja, ini kan tentu kita bisa melihat terkait dengan resiko pelemahan rupiah dan juga capital outflow gitu. Nah ini seperti apa sih sebenarnya, apakah masih cukup amankah jika BI sudah mulai menurunkan bunga acuannya awal tahun ini, Pak? Itu gini. Jadi posisi BI rate kita memang harus dijaga sedemikian rupa agar compare to suku bunga acuan negara lain, apakah itu Amerika, apakah itu suku bunga acuan di mana itu di Singapura maupun di negara-negara peer kita yang lain, itu jangan sampai memberikan indikasi bahwa value dari rupiah kita itu valuasinya itu menjadi rendah. Kalau valuasi rupiah kita rendah itu artinya rupiah mengalami depresiasi. Nah, dengan penjagaan dari Bank Indonesia yang begitu tepat, precise dan ini selalu pada momentum yang baik, ini membuat dibandingkan mata uang negara Asia yang lainnya, Indonesian rupiah kita itu sepanjang tahun lalu kita masih mampu membukukan apresiasi. Seingat saya 1,8%. Sementara mata uang negara lain termasuk rupiah India malah terdiskon. Padahal kita tahu pertumbuhan ekonomi India menurut saya itu terbaik di dunia. Karena yang lain tumbuh 5%, dia mampu 6,5%. Nah, maka kembali ke pertanyaan tadi, salah satu pertimbangan BI selain melihat ekspektasi inflasi ke depan yang kemungkinan ada pembalikan arah seiring dengan tekanan eksternal yang tinggi, juga melihat membandingkan bagaimana gerakan atau statement-statement indikatif yang diberikan oleh The Fed, oleh petinggi The Fed gitu ya. Siap. Catatannya adalah tidak selalu keputusan The Fed itu akan diikuti oleh Bank Indonesia maupun bank sentral negara lain. Tidak selalu. Karena orientasi utamanya adalah bagaimana mengendalikan inflasi domestik. Makanya kalau kita lihat reasoning daripada rapat Dewan Gubernur BI kemarin, BI cenderung mempertahankan stability, bukan growth. Apa itu stability? Rupiahnya tetap stabil dalam fluktuasi yang tidak terlalu ekstrim. Yang kedua, penjagaan inflasinya tetap terjaga agar inflasinya tetap berada jangkar Bank Indonesia. Kalau tahun lalu kan jangkarnya kan titik tengahnya 3%. Untuk tahun ini jangkarnya itu seingat saya 2,5%. Gitu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi. Kita harus jeda sejenak, Pak Rian. Jadi kita akan lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami di Investor Daily Special. Ya, Anda masih bersama kami di Investor Daily Special. Kami masih bersama dengan Bapak Rian Kirianto, ekonom senior. Pak Rian, kita lanjutkan lagi. Tadi kan sudah dibahas terkait dengan bagaimana risiko pelemahan rupiah dan juga capital outflow ya jika Bank Indonesia ini tetap masih belum berencana untuk menurunkan bunga acuannya di tahun ini. Nah, pasalnya kan uang beredar atau M2 gitu yang tumbuh di 3,5% year on year-nya dinilai masih cukup lamban begitu Pak untuk mendorong perekonomian. Nah, bagaimana Anda melihat dampak dari suku bunga tinggi ini secara umum ke sektor realnya? Ini memang di penghujung tahun lalu 2023 ada sedikit quote unquote semacam anomali. Anomalinya di mana kita bisa melihat kalau loan growth itu secara gradually itu bisa kita predik. 8% year on year ya, 9%, kemudian berhenti di angka 10,38%. Tetapi yang terjadi dengan funding atau dana pihak ketiga itu agak abnormal menurut saya. Di pertengahan tahun lalu dia tumbuh kurang lebih 6-7%, ya, sedikit di bawah pertumbuhan kredit. Tetapi di penghujung tahun, tiba-tiba pertumbuhan DPK-nya itu lebih seret. Kalau nggak salah angka terakhir itu official ya dari Bank Indonesia itu 3,5%.
3,4 atau 3,6%, which is jauh di bawah angka pertumbuhan kredit. Nah, ini yang membuat lalu orang memberikan apa namanya semacam sinyalemen, sekarang terjadi ya tadi yang Mbak Dinis bilang semacam pengetatan likuiditas, ya karena pertumbuhan DPK-nya kering. Tetapi dugaan saya sesungguhnya yang terjadi adalah sebagian masyarakat kita itu membreak atau mencarikan simpanannya, baik itu deposito atau tabungan atau yang lainnya termasuk giro, untuk berbagai keperluan di akhir tahun kemarin dan mungkin sampai dengan hari ini. Kegiatan-kegiatan itu bersifat pribadi, tapi juga bisa juga dalam rangka ini. Ini kan kita masih dalam koridor suasana kegiatan politik kan. Ya. Bisa saja sebagian masyarakat kita yang berkepentingan dengan perhelatan pesta demokrasi itu, lalu dia harus mengeluarkan semacam biaya ya untuk mendukung kegiatan-kegiatan kampanye, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pilpres, pileg, dan nanti ada pilkada di bulan November nanti, sehingga dia harus menarik cash money-nya dari simpanan perbankan tadi untuk dibelanjakan. Ya kita bisa lihat di setiap jalan kan kita lihat bagaimana bertumpuk-tumpuk, berderet-deret, ada baliho, kemudian ada spanduk dan atribut-atribut kegiatan kampanye yang lain seperti itu. Itu kan membutuhkan anggaran atau biaya, ya kan? Bagi setiap calon legislator misalnya kan dia harus memasang fotonya di perempatan jalan dan sebagainya, kan tentu itu ada biaya politiknya. Betul. Nah, dugaan saya di situ. Tetapi saya hanya ingin sampaikan kepada teman perbankan, nggak usah khawatir dengan situasi seperti ini, karena sooner or later DPK itu akan kembali ke sistem perbankan, sehingga nanti DPK di perbankan juga akan naik lagi seperti semula. Jadi situasi ini menurut saya ini periode 5 tahunan, jadi no issue lah dengan likuiditas perbankan, karena ini hanya sifatnya kekeringan likuiditas di perbankan beberapa hari terakhir ini itu sifatnya temporer. Jadi pasca Februari selesai ini langsung? Ya nggak tahu, bisa Februari atau ya tergantung kan, ada orang mengatakan kegiatan dalam konteks pilpres misalnya, ada yang bilang 1 putaran, ada yang 2 putaran, kan tergantung. Tapi yang pasti berakhirnya kegiatan politik ini nanti uang yang beredar itu akan kembali ke sistem perbankan, seperti itu. Nah, ini Presiden Jokowi juga sebelumnya pernah menyebutkan, Pak, bahwa banyak juga sektor usaha yang mengeluh begitu likuiditas yang kering di lapangan, dan juga menyebutkan banyak lembaga keuangan terlalu banyak simpan uang di SBN dan juga BI begitu, yang saat suku bunganya sedang tinggi-tingginya begitu. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa? Jadi gini, kalau dari sisi perbankan, kebetulan background saya kan perbankan ya. Jadi bank itu punya berbagai outlet atau opsi untuk dia memproduktifkan simpanan yang ditempatkan oleh masyarakat. Dia bisa menyalurkan dalam bentuk kredit, ya sepanjang kredit itu diyakini akan memberikan value, repayment-nya lancar, sehingga sampai akhir daripada jatuh tempo kredit ini masih dalam kondisi lancar atau performing loan. Yang kedua, kalau likuiditas bank itu berlebihan, namanya excess liquidity, tidak bisa disalurkan kepada sektor real karena tadi pasarnya udah terbatas. Kita punya 103 bank kalau nggak salah ya, tentu kan berebut ya. Nah, ekses likuiditas di bank itu bisa dioptimalkan itu dengan membeli SBN tadi, surat berharga negara. Siapa yang menerbitkan surat berharga negara? Pemerintah Indonesia. Untuk apa? Pemerintah butuh uang, ya, funding itu dari investor. Nah, salah satu investor itu adalah lembaga perbankan, gitu. Jadi, menurut saya, dengan bank-bank itu membeli SBN sebagai penempatan ekses likuiditasnya, itu secara tidak langsung bank itu ikut membiayai kegiatan ekonomi yang didukung oleh pemerintah. Salah satunya adalah yang namanya PSN. Proyek Strategis Nasional, itu kan harus dibiayai. Dari mana pemerintah dalam ini Kementerian Keuangan memperoleh dana? Ya dari itu, menerbitkan bond, obligasi, kemudian dibeli oleh investor individu, dana pensiun, termasuk lembaga perbankan. Jadi bank itu sudah ikut membantu pemerintah membiayai proyek-proyek strategis nasional tadi. Di mana dengan membeli bond ini, bank akan memperoleh semacam yield kan, atau kupon gitu, yang average 6-7%. Inti yang ingin saya sampaikan Mbak Dinis, bahwa bank itu
jangan apa ya, maaf kata, jangan dituding, wah kok enak jadi bankir cuma beli SBN. Dengan membeli SBN itu sebetulnya itu partisipasi nyata dari bank untuk ikut membantu pemerintah dalam mengembangkan program-program nasionalnya, terutama pembiayaan PSN. Nah, ketika dana dari perbankan itu masuk ke rekening pemerintah, kemudian digunakan, dioptimalkan untuk mendukung aktivitas PSN, toh nanti ada kembaliannya, ada returnnya. Kegiatan ekonomi bergerak, pemerintah mendapat revenue dari pajak dan sebagainya. Dan sebagian dari pajak itu ya tadi untuk membayar kepada bondholder. Nah, salah satu bondholder atau pemegang obligasi itu ya perbankan itu. Jadi sebenarnya itu sirkulasi yang terjadi gitu. Oke. Nah, ini apakah bisa kita bilang kalau bank ini enggan untuk menyalurkan kreditnya gitu? Karena kan lagi suku bunga tinggi, jadi kayak agak resiko begitu untuk menyalurkan. Enggak juga. Nah, jadi gini, saya harus luruskan. Oke. Definisinya bukan bank itu enggan menyalurkan kredit. Oke. Justru bank itu kan perbuatan utamanya, pekerjaan utamanya adalah menyalurkan kredit. Betul. Karena dari kredit itu, bank itu akan dapat yang namanya interest income. Yang kedua, bank itu akan dapat fee based income atau pendapatan non bunga. Dengan seorang debitur korporasi memanfaatkan fasilitas kredit dari sebuah bank, banknya akan memperoleh pendapatan bunga, tapi kan juga debitur korporasi itu kan juga melakukan transaksi keuangan melalui bank itu, sehingga dari transaksi itu bank itu bisa memungut ada yang namanya komisi, ada yang namanya fee. Nah, itulah akumulasinya namanya pendapatan non bunga atau fee based income. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagi bankir ya lebih suka membiayai sektor real kredit karena dia dapat dua, satu interest income, yang kedua fee based income, yang ketiga sekali debitur korporasi itu berhubungan dengan satu bank, tentu fundingnya dari DPK-nya ada di bank itu. Jadi aktiva pasifanya itu tetap di bank itu. Nah, itulah kenapa preferensi bank lebih cenderung untuk membiayai sektor real ketimbang beli SBN. Jadi mohon izin, beli SBN itu sebetulnya choice kedua. Ketika kondisi likuiditas bank itu berlebihan. Kenapa berlebihan harus dibelikan SBN selain membantu pemerintah? Karena kan dengan membeli SBN, bank punya pendapatan. Nah, pendapatan ini kan untuk membayar deposan-deposan itu. Kalau duitnya nggak disalurkan kan mampet. Dari mana banknya akan bisa memenuhi kewajibannya kepada para giran, para deposan, para penabung? Oke. Nah, di sisi lain kan ini penyaluran kredit pada Desember 2023 ini catatannya tumbuh sebesar 10,3% Pak year on year-nya. Nah, menurut data BI juga diprediksi juga masih bisa tumbuh hingga 11% di 2024. Apakah Anda melihat ini kondisi yang cukup untuk mengantarkan ekonomi bisa mencapai atau tumbuh di 5% pertumbuhan ekonominya 2024? Saya yakin bisa. Jadi begini membacanya, Mbak Didis. Dengan loan growth ekspektasi tahun ini tadi dari Bank Indonesia mengatakan 11%, itu adalah akumulasi outlook pertumbuhan kredit tahun ini berdasar laporan bank-bank dalam bentuk RBB. Bank-bank bulan November itu melaporkan kepada OJK, kemudian tembusannya kepada Bank Indonesia mengenai rencana bisnis bank, di dalamnya adalah rencana pembiayaan atau rencana ekspansi kredit. Nah, sumnya, average-nya adalah 11%. Ini bisa menopang pertumbuhan kredit tadi minimal 5%. Nah, apakah hanya dari perbankan? Tidak. Nah, sesungguhnya kalau kita bicara sektor keuangan, itu ada sektor di luar perbankan, itu yang namanya sektor IKNB, industri keuangan non-bank, yang itu juga menjadi lembaga intermediaris. Lembaga intermediaris itu adalah lembaga penghimpun dana dan penyalur dana. Contohnya apa? Di belakang kita ini, capital market. Bursa Efek Indonesia itu tempat bagi korporasi untuk raising fund. Dia menggali dana dari publik, dari investor, baik retail individu maupun institusi. Nah, dari akumulasi funding itu dioperasionalkan untuk mendukung kegiatan operasional, untuk refinancing dan sebagainya. Nah, ini kan juga mendorong pertumbuhan sebetulnya. Jadi saya lebih nyaman mengatakan dalam konteks mendorong pertumbuhan ekonomi 5%, tidak semata-mata hanya bertumpu kepada pertumbuhan kredit yang 11%, tapi juga dengan pertumbuhan kapitalisasi pasar di bursa kita. Kemudian masih adalah satu lagi. Sekarang bagi para pelaku usaha menengah mikro kecil ya, itu mereka juga bisa menggali dana dalam bentuk penerbitan surat utang yang kita kenal dengan istilah securities crowdfunding atau SCF. Dan banyak lagi. Bahkan pemain baru yang kita kenal dengan istilah teknologi finance atau techfin atau fintech, itu kan juga bisa membiayai para small companies
ya kan, dengan cara memberikan pinjaman sejumlah tertentu dan akumulasinya sudah sampai ratusan triliun. Nah, loan growth ya, pertumbuhan kredit dari perbankan ditambah dengan pertambahan jumlah emiten baru di pasar modal dengan nilai kapitalisasi sekian ratus triliun, ditambah dari security crowdfunding, kemudian dari fintech, itu kalau dijumlahkan mungkin bisa penambahan konteksnya pinjaman itu, akumulasi itu bisa 1.000 triliun. Jadi membacanya jangan parsial. Dalam satu ekosistem, ada perbankan, ada industri keuangan non-bank, pasar modal, pegadaian, fintech, kemudian securities crowdfunding, dan lainnya. Itu kalau dijumlahkan, total penggalian dana yang dilakukan oleh pelaku usaha itu mungkin bisa mendekati 1.000 triliun. Karena dari perbankan sendiri udah 600 triliun seingat saya. 600 triliun itu, Mbak Didi, itu ekuivalen dengan 10,38% tadi. Nah, artinya faktor apa nih yang bisa mendorong bisa kita sampai 11% ini? Ini menarik. Teman-teman perbankan itu kan menyusun RBB itu kan sebelum bulan November, ya. Artinya begini, saya ingin mengatakan, ketika itu disusun di bulan September, Oktober, mungkin situasinya, outlook-nya, bayangannya adalah 2024 kondisi dunia baik-baik saja, kondisi domestik baik-baik saja. Tetapi dugaan saya dengan adanya tadi perang di jalur Gaza, perang di Laut Merah, kemudian ya kita berharap proses politik di dalam negeri juga kondusif ya, kondusif. Mudah-mudahan angka RBB tadi tidak berubah. Artinya itu bungkus gitu. Tetapi kalau risiko eksternalnya makin membesar, kemudian mendorong inflasi di dalam negeri karena melalui transmisi harga minyak dunia yang naik. Nah, saya khawatir lalu dengan terpaksa inflasi naik, kemudian BI harus menaikkan suku bunga yang mungkin akan diikuti oleh bank-bank kita agar agar pemilik dana tidak keluar. Itu yang namanya capital flight tadi atau capital outflow. Maka ini bisa mengurangi tadi outlook untuk pertumbuhan kredit maupun korporasi-korporasi yang akan menggali dana melalui capital market maupun yang lain. Gitu. Tapi mudah-mudahan kalau ada revisi ke bawah, view saya mungkin nggak besar. View saya nggak besar, ya kita udah pengalaman berkali-kali melakukan kegiatan politik 5 tahunan ya, mudah-mudahan semuanya kondusif, manageable ya dari awal hingga akhir gitu. Amin. Semoga harapannya begitu. Kita akan lanjutkan lagi Pak Rian usai jeda dan tetaplah bersama kami pemirsa di Investor Daily Special. Ada masih bersama kami di Investor Daily Special. Kami masih bersama dengan Bapak Rian Kirianto, ekonom senior. Pak Rian, tadi kita lanjutkan nih terkait dengan prediksi BI yang pertumbuhan kredit sebesar 11% di tahun 2024 ini. Apa sektor apa yang kemudian akan bisa dorong paling maksimal ya? Apakah sektor korporasi atau konsumsi rumah misalnya KPR, karena kan kita juga baru dengar nih ada wacana akan diperpanjang tenor KPR oleh Kementerian PUPR nih jadi 35 tahun. Apakah faktor-faktor apa gitu, sektor apa yang akan mendukung? Dari kalau historical ya, historical itu kontributor dominan ya untuk pertumbuhan PDB atau ekonomi kita itu nomor satu itu dari sisi lapangan usaha ya, dari lapangan usaha itu adalah industri manufaktur atau pengolahan. Ya, manufaktur. Nah, ini ngeling dengan program pemerintah yang terkait dengan hilirisasi. Nah, hilirisasi itu pengertian saya itu sebetulnya reindustrialisasi, penguatan industri untuk kita bisa bertahan ya, punya resiliensi ketika ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Yang kedua adalah pertanian. Nah, pertanian itu dalam konteks pertanian dalam arti luas. Jadi bukan hanya bertani, bersawah misalnya, tapi juga ada perkebunan, ada kehutanan, termasuk kita kan negara maritim, perikanan. Itu bagus sekali. Nah, yang ketiga adalah perdagangan. Nah, perdagangan ini konteksnya adalah perdagangan dalam arti luas juga. Karena kalau kita bicara perdagangan itu dibagi 3. Perdagangan besar, menengah, dan kecil. Dan semuanya tumbuh positif. Kemudian yang keempat itu adalah infrastruktur. Nah, kebetulan ini kan kalau kita bicara infrastruktur itu kan sudah sejak lama kan, memang tumbuhnya positif. Dia termasuk 5 besar itu di dalam penopang PDB kita. Nah, yang terakhir kelima adalah konstruksi. Nah, konstruksi itu sebetulnya related juga dengan pembangunan infrastruktur. Ya, agak satu family sebetulnya. Kalau infrastruktur kita bisa bicara jalan raya, toll road, kemudian bandar udara, pelabuhan laut, kemudian kelistrikan,
kemudian sumber daya air, kemudian ada telekomunikasi, itu masuk basic infrastructure. Tapi kalau yang konstruksi misalnya orang membangun jalan tol, dia terpaksa karena jalannya itu harus diperkeras, maka pembuatan jalan tol biasanya tol layang ya, yang di atas tanah itu perlu konstruksi. Nah ini yang disebut dengan konstruksi gitu. Nah ini tumbuh. Yang berikutnya kenapa konstruksi juga tumbuh bagus, karena kita sudah lepas dari pandemi, total kita sudah lepas dari pandemi. Ketika masa pandemi 2-3 tahun lalu mungkin dorongan ke konstruksi belum kuat betul ya, karena orang masih takut-takut ya. Sekarang dengan kita udah masuk era endemi, maka pembangunan konstruksi sudah mulai menggeliat lagi. Banyak pembangunan fisik yang dulu terhenti karena pandemi sekarang dibangun lagi. Jadi ada pembangunan baru maupun istilahnya tuh renovasi. Itu mulai kencang sekali. Itu dari sisi lapangan usaha, Mbak Didis. Nah, kalau pertumbuhan itu dari sisi istilahnya itu pengeluaran, consumption, maka kita bersyukur. Hampir historis kita itu selalu pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Saya selalu guyonan, konsumsi rumah tangga itu adalah konsumsi ibu-ibu rumah tangga. Sepanjang tahun itu pertumbuhannya selalu di atas 5%. Nah itulah yang kenapa tadi saya sampaikan di depan, sepanjang konsumsi rumah tangga kita itu tumbuh 5,sekian persen, maka PDB kita akan tumbuh minimal 5%. Karena ditopang juga oleh pembentukan modal tetap bruto, investasi langsung, kemudian ada belanja pemerintah, dan sebagainya. Tadi pertama adalah peringkat pertama konsumsi rumah tangga yang ini biasanya tumbuhnya 5, sekian, dan memberikan share atau kontribusi kepada total PDB Indonesia itu kurang lebihnya 54%. Jadi kita bisa bayangkan Mbak Didis, dari konsumsi rumah tangga aja dia memberikan sumbangan 54% dari total PDB Indonesia. Itulah satu luxury yang dimiliki Indonesia. Yang kedua adalah pembentukan modal tetap bruto atau investasi langsung, PMA, PDM. Dan saya punya catatan bagus, sepanjang 2 tahun terakhir seingat saya, target investasi langsung yang disetujui ya, atau realisasi, itu melampaui target. Tahun 2022 dari target 1.200 tercapai 1.207. Ya. Tahun kemarin 2023 dari target 1.400 kemungkinan besar tercapai. Nah, tahun ini ditambah lagi gitu. Nah, kebetulan kita memang masuk secara sovereign risk kita kan bagus ya. Artinya kita masuk negara, kelompok negara tujuan investasi, bla bla bla. Yang ketiga, tentu saja government spending. Tapi sebetulnya belanja pemerintah itu, Mbak Didi, itu sebetulnya lebih kepada sifatnya itu stimulan. Karena kontribusi kepada PDB kita itu kurang lebih itu 8%-an seingat saya. Jadi memang nggak begitu, tapi dampak daya ungkitnya kepada kegiatan sektor itu luar biasa. Misalnya dari Kementerian PUPR, dia punya budget di APBN itu seingat saya tahun ini 430 triliun. Itu kan melalui proyek-proyek yang dikomandani oleh Kementerian PUPR. Tapi kan begitu Kementerian PUPR bangun berbagai proyek, itu kan turunannya banyak sekali. Banyak sekali. Orang bangun jembatan, maka harus ada material. Itu dari sisi materialnya, belum dari ini worker atau pekerjanya. Ada insinyur, ada tukang semen dan sebagainya. Jadi memberikan daya ungkit atau multiplier efek yang besar. Itu dari government spending. Nah, yang terakhir adalah ekspor impor. Kalau di sini saya harus memberikan catatan kritis dengan penurunan harga komoditas global tadi. Sementara kita impornya masih menggebu-gebu. Saya khawatir, maaf kata ya, istilahnya PRT atau pesta kita untuk membuka surplus pajak setiap bulan ke tahun lalu itu mungkin berakhir. Ya, kalaupun belum berakhir, tapi pembukuan surplus kita secara bulan itu makin mengecil, karena nilai nilai dalam rupiahnya ekspornya turun karena valuasi, kemudian juga karena volume yang kita jual juga berkurang dan harganya juga sudah mulai turun, sehingga kita di-convert ke rupiah makin mengecil. Sementara dari sisi dari sisi impornya kan relatif bertahan ini. Impornya itu misalnya untuk untuk kecantikan, untuk kesehatan itu masih 90% kita harus impor, entah dari India, entah dari Tiongkok, kita banyak impor. Makanya judulnya tadi hilirisasi memang betul. Nah, last but not least, tahun ini kita punya sedikit keistimewaan, ada kegiatan pesta demokrasi. Hampir pasti itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi mungkin 0,2 sampai 0,3%. Kalau hanya dari
budget pemerintah untuk kegiatan politik ini, seingat saya angkanya kurang lebih 70 triliun. 70 triliun ya. Itu juga multi years ternyata 70 triliun. Tetapi efek stimulatif dari kegiatan pesta demokrasi kan luar biasa. Misalnya orang kumpul-kumpul, orang rapat koordinasi. Itu yang sektor namanya sektor akmamin, akomodasi makan dan minuman, itu dapat berkah ini. Banyak spending ya, banyak spending. Betul. Orang nginep di hotel, orang lalu makan minum, pulang ke rumah bawa oleh-oleh dan sebagainya. Jadi sektor perdagangan hotel dan restoran dulu namanya itu, sekarang diganti akomodasi makan minum, wah luar biasa, akan tinggi sekali. Termasuk ini entertainment. Ya. Ya, itu sektor tersier, itu juga akan dapat apa ya, imbas positif dari kegiatan pesta demokrasi. Nah, yang pasti dapat dampak positif adalah apa? Sektor transportasi. Dengan kita sekarang ada di era endemik, setiap orang mau kemana-mana nggak perlu lagi PCR test, nggak perlu antigen, bebas, ya kan? Bebas kemana-mana. Nah, meskipun efeknya memang kadang-kadang harga tiket pesawat jadi mahal, tapi kan karena di backup oleh kebutuhan, ya orang kemanapun dengan leluasa bisa kemana-mana. Sehari bisa ke 2 kota, ke 3 kota, pagi ke kota A, siang ke kota B, malam ke kota C, bisa saja. Dalam rangka konsolidasi. Betul. Nah itulah, jadi imbasnya ke situ. Satu lagi yang terdampak positif ini, telekomunikasi. Baik karena orang harus sharing data, orang harus saling berkomunikasi, macam-macam. Jadi pertumbuhan telco, kemudian tadi apa transportasi itu memang tinggi, memang tinggi sekali. Nah, terakhir sektor jasa. Sektor jasa itu ada 2 ya, jasa lainnya sama jasa usaha. Kalau jasa usaha itu misalnya ya rumah sakit, puskesmas gitu. Tapi yang jasa lainnya itu di dalamnya itu ini lah, maaf ya, GoFood, GoSend, kemudian ya pokoknya messenger. Yang itu sangat tumbuh dengan baik waktu era pandemi. Tetapi begitu masuk era endemi, sebagian masyarakat kita, terutama generasi muda, milenial, itu kan maunya serba praktis. Suka kemudahan ya Pak ya? Nah itu maksud saya, suka kemudahan, pragmatis. Jadi kalau mau jalan ke mall, aduh males lah, orang bilang mager, malas gerak. Ya terpaksa mereka juga harus apa tadi? Online gitu kan, order. Itu terjadi di mana-mana, termasuk di keluarga saya. Nah itu beberapa sektor ekonomi atau lapangan usaha yang booming ya karena ini ada kegiatan-kegiatan terkait dengan demokrasi. Nah itu tadi yang Bapak sebutkan hal-hal atau sektor-sektor yang memang mendukung ataupun mendorong pertumbuhan ataupun penyaluran kredit begitu ya. Apa sekarang bagaimana kalau sektor-sektor untuk non-performing loan atau NPL? Apa sektor-sektor yang paling resikonya tinggi begitu? Nah, saya ini di sektor pertanian itu ada satu yang perlu kita waspadai ya, karena itu kalau itu dilakukan pembiayaan berpotensi ya, berpotensi mungkin ada gangguan-gangguan dalam konteks repayment capacity. Karena ini efek daripada El Nino atau La Nina itu kan secara metodologi ya, itu sampai 6 bulan ke depan, which is kalau startnya dari Desember bisa sampai akhir semester 1 ini. Artinya mungkin kalau bank-bank membiayai sektor pertanian tertentu yang itu sangat rawan dengan adanya gangguan ini, tiba-tiba panen gagal ya karena musim kering berkepanjangan dan sebagainya, kan tentu ini akan mengganggu kemampuan membayar dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertanian yang dibiayai oleh perbankan. Nah, makanya kan ada wanti-wanti. Ketahanan pangan harus dijaga. Ya, ketahanan pangan dijaga. Di APBN kita itu ada muncul yang namanya pos ketahanan pangan. Nilai anggarannya besar, 108 triliun. Itu pemerintah berjaga-jaga seandainya suplai atau pasokan padi, beras maksud saya di dalam negeri itu kurang. Nah, pemerintah harus mengeluarkan program yang namanya importasi. Membeli beras entah dari Thailand, entah dari India, satu lagi dari Vietnam. Itu pilihan choice kedua ya. Seandainya terjadi tadi gagal panen karena musim kering berkepanjangan sehingga sawah tidak bisa ditanemin atau hasilnya buruk dan sebagainya. Nah, tentu ini menjadi catatan untuk teman-teman perbankan ya, kalau membiayai sektor-sektor yang nanti ada kaitan dengan itu climate change ya, climate change itu dari sisi mitigasi risikonya. Oke, siap. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda dan tetaplah bersama kami pemirsa di Investor Daily Special. Jutaan orang hidup di dunia dan terkoneksi di dalam sistem ekonomi yang kompleks. Globalisasi dan tantangan untuk selalu berkembang menjadi sebuah pekerjaan
yang harus diselesaikan secara bersama. Saksikan Global Us, di mana manusia bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah dunia dengan solutif. Global Us, setiap Senin jam 6 pagi, hanya di IDTV, Inspirasi Investasi. Anda masih bersama kami di Investor Daily Special. Kami masih bersama dengan Bapak Rian Kirianto, ekonom senior. Pak Rian, tadi kan sudah panjang lebar kita bahas terkait dengan apa saja yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu ya. Nah, tantangan besar juga kita lihat ini datang dari ekonomi Cina, Pak, yang kemudian diprediksi melambat di tahun 2024. Bahkan IMF juga prediksi hanya akan tumbuh 4,2% saja. Kita tahu Cina ini mitra dagang terbesar Indonesia. Nah, dampaknya seperti apa sih kalau Anda lihat? Ini agak unik, Mbak Didis. Kalau saya lihat data bilateral trade ya, Indonesia versus Tiongkok. Dulu sebelum masa pandemi ya, kita tuh selalu berada dalam posisi defisit. Artinya kita lebih banyak mengkonsumsi barang-barang impor dari Tiongkok ketimbang Tiongkok mengimpor barang-barang dari Indonesia. Sekarang posisinya terbalik. Kita menikmati surplus terhadap Tiongkok. Rupanya meskipun Tiongkok mengalami perlambatan ekonomi ya, tetapi permintaan komoditas tertentu dari Indonesia ke Tiongkok itu tetap relatif stabil. Salah satunya adalah CPO. Yang kedua batu bara. Terus yang ketiga itu besi, baja dan nikel. Itu banyak kita ekspor rupanya ke Cina. Jadi memang ini sedikit saya melihatnya kok agak aneh ya. Ketika ekonominya itu terpuruk, tapi dia masih banyak meminta barang dari Indonesia. Dugaan saya memang itu untuk stok ya, untuk stok. Ketika nanti ekonomi Tiongkok itu udah mulai recover pelan-pelan dan mulai stabil, mereka nggak perlu lagi tidak perlu lagi kebingungan untuk mencari itu bahan-bahan baku itu. Karena barangnya sudah ada. Nah, yang dibeli ini kan barang-barang tahan lama, Mbak Didis. Bisa dimasukkan gudang, didiemin, udah. Nanti kita pakai 2-3 tahun lagi nggak apa-apa. Kan gitu. Tentu dengan perawatan atau maintenance yang baik ya. Nah, kemudian betul yang di forecast sama IMF sama World Bank malahan bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok mungkin tahun ini 4,2 ya. Jadi era keemasan Tiongkok tumbuh 8% itu udah masa lalu. Apalagi double digit seperti tahun 2005 yang 14,2% itu udah masa lalu. Landscape dunia berubah, Tiongkok juga mengalami tekanan yang luar biasa. Nah, salah satu yang membuat Tiongkok itu ekonominya betul-betul terpuruk adalah dugaan saya pengambilan kebijakan yang menurut saya itu keliru. Ketika pemerintah Tiongkok melakukan total lockdown. Nah, nggak tanggung-tanggung, total lockdownnya tuh lebih dari 2 tahun loh. Jadi penguncian total ini membuat kegiatan ekonomi di negara ini itu boleh dibilang itu, maaf kata ya, mati mungkin. Makanya tahun 2020 kan Tiongkok tumbuh hanya 2,3%. Ya kan, 2,3%. Dari biasanya tumbuh 7%-an, itu berarti jatuh. Nah, ketika kegiatan ekonomi di Tiongkok itu berhenti, kemudian pasar dia yang ke Amerika tadi yang kita singgung di depan diambil oleh Vietnam dan Indonesia. Pada saat yang sama, produksi sektor properti yang dibangun begitu masif, begitu banyak sebelum meledaknya virus corona. Dulu namanya virus corona. Mereka kan banyak bikin apartemen dan sebagainya dengan asumsi nanti banyak keluarga-keluarga muda di Cina yang membeli. Ternyata itu tidak terjadi karena tiba-tiba terjadi coronavirus dan itu seluruh dunia menuding bahwa sumber pandemi COVID itu dari Tiongkok. Maka Tiongkok mengambil kebijakan yang sangat-sangat drastis, yaitu melakukan penguncian total atau total lockdown. Nah, ini yang membuat calon-calon konsumen propertinya itu jadi membatalkan pesanan-pesanannya. Di Tiongkok sama masih ingat ada 2 developer besar. Satu itu namanya Evergrande, ya. Yang kedua itu Country Garden. Nah, 2 developer besar ini bersama developer yang lain itu collab. Sehingga sampai hari ini harus direkapitalisasi, harus direstrukturisasi untuk developer itu bisa rebound. Tapi kan butuh waktu. Makanya Tiongkok yang ibaratnya kapal Titanic ini kena masalah dari propertinya betul-betul babak belur.
Berapapun stimulus yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok, suku bunga acuan di sana itu 2,5%, ya, BI rate-nya lah 2,5%, rasio giro wajib minimumnya dilonggarkan dan insentif pajak juga diobral, tapi tetap kegiatan ekonominya ya bergerak, tapi lamban sekali. Makanya betul kalau IMF mengatakan untuk PDB Tiongkok tahun ini 4,2% itu ya karena tadi beban yang dipikul oleh pemerintah Tiongkok untuk merehabilitasi sektor propertinya itu butuh waktu lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Dan ini juga disadari oleh Presiden Tiongkok Pak Xi Jinping ya. Seingat saya dia 3 hari lalu mengumumkan mau menjual obligasi khusus. Di mana hasil obligasi khusus itu untuk tadi menyehatkan kembali sektor properti dari Tiongkok. Nah itu, memang agak anomali kembali ke pertanyaan awal. Meskipun ekonomi Tiongkok agak melambat atau melemah, tapi hubungan bilateral dengan Indonesia itu dalam konteks dua negara ini baik-baik saja dan kita membuka surplus. Surplus gitu ya. Itu tuh, ya istilahnya susah untuk menjelaskannya. Saya juga hanya bisa berpendapat meskipun ekonomi Tiongkok melemah, tetapi ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa tidak bisa ditunda barangkali ya, tadi CPO, batu bara, kemudian besi, baja, dan nikel. Itu seingat saya komoditas yang banyak kita ekspor, salah satunya ke negeri Tiongkok. Tapi kan tuh dengan kondisinya kondisi deflasi yang juga menggambarkan daya beli yang kurang baik juga gitu kan. Jadi ada penurunan daya beli juga begitu kan, Pak? Karena yang melakukan itu korporasi-korporasi. Jadi kalau di Tiongkok itu judulnya itu bukan deflasi tapi disinflasi. Karena inflasi begitu rendah kan gitu ceritanya. Sehingga suku bunga oleh People Bank of China pun diturunkan terus sampai seingat saya posisi terakhir itu 2,5% gitu. Sangat rendah gitu. Nah, ini harapan besar bagi Indonesia dari konsumsi domestik juga kan, Pak. Dan pasalnya ekspor juga investasi ini akan cukup berat melihat dengan kondisi geopolitik yang tadi kita sudah bahas sebelumnya juga, dan juga pelemahan ekonomi dari Tiongkok ini sendiri. Apa kunci agar ekonomi kita tuh bisa tumbuh 5%? Kuncinya adalah power to consumption atau daya beli. Nah, daya beli itu berangkat dari mana? Harus pemerintah mampu menjaga pembukaan lapangan kerja lebih banyak lagi. Ya, nah lapangan kerjanya itu mohon kata jangan lapangan kerja yang harus berubah, yaitu lebih banyak tenaga-tenaga yang high skill atau medium skill lah. Karena era pekerjaan manual kan sudah beralih. Sekarang orang cenderung menggunakan tenaga-tenaga yang sifatnya tuh robotik, menggunakan AI. Makanya dibilang 40% dari total pekerjaan dunia itu akan diambil alih oleh teknologi. Nah, itu harus dipersiapkan. Kemudian penguatan daya beli itu juga dengan tadi job creation ya. Orang memiliki pekerjaan, dengan pekerjaan orang memiliki penghasilan, maka dengan penghasilan itu dia bisa mencukupi hidupnya dan juga bisa untuk investasi, untuk konsumsi dan seterusnya. Sehingga konsumsi rumah tangga sebagai tulang punggung pertumbuhan PDB Indonesia itu tetap terjaga. Yang ketiga, tentu bagi kelompok MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah, budget untuk perlinsos atau perlindungan sosial tetap dipertahankan. Tidak apa-apa. Memang itu negara harus hadir ketika sebagian warga negaranya mengalami kelemahan ekonomi. Nah, seingat saya budget untuk perlinsos tahun ini itu cukup besar, 400 sekian triliun, lebih besar dari tahun lalu. Orang kan lalu tanda petik curiga, loh kan udah nggak pandemi. Jangan lupa itu juga dilakukan karena untuk berjaga-jaga, siapa tahu nanti dampak daripada La Nina atau El Nino itu berkepanjangan sehingga petani kita kehilangan pekerjaan dan sebagainya, maka pos daripada perlinsos di dalamnya ada bansos itu perlu diberikan. Termasuk di dalamnya itu juga ada budget untuk ini Mbak Didis, untuk penanganan stunting. Itu juga ada di situ. Nah, yang terakhir di luar soal itu adalah tentu kunci kita mendrive ekonomi kita adalah kan dari investasi, baik domestik atau asing. Itu kuncinya satu, perbaiki ease of doing business. Kemudian berinvestasi di Indonesia, ya. Perbaikan ini salah satunya dengan memperbaiki angka ICOR kita, incremental capital output ratio kita yang sekarang kalau nggak salah 6, sekian, harus kita turunkan paling nggak ke angka ya kalau bisa 4 syukurlah, kalau nggak ya 4,5 dulu. Karena kita bersaing dengan Filipina, dengan Malaysia, Thailand yang ICOR-nya di bawah kita. ICOR itu menunjukkan efisiensi ketika kegiatan ekonomi itu terjadi gitu. Sebagai penutup, tentu political stability harus dijaga.
Betul. Artinya dalam konteks kita menjalani pesta demokrasi yang cukup lama, panjang loh, Februari sampai November, harapan kita tentu tetap stable ya, tidak ada gejolak-gejolak yang signifikan sehingga memberikan rasa tenang, rasa nyaman bagi seluruh pelaku ekonomi, baik domestik maupun dari asing gitu. Oke, dan ini juga jadi PR yang cukup signifikan juga ya untuk pemerintah. Kita juga harapkan upaya-upaya yang betul. Karena 30% dari negara dunia itu tahun ini menyelenggarakan election. Nah, itu dia. Serentak gitu ya Iya, rasanya. serentak. Termasuk Taiwan kemarin, nanti India, Amerika Serikat, dan beberapa negara Amerika Latin. Jadi kita berkontestasi dengan dunia bahwa pesta demokrasi di Indonesia bisa digelar dengan baik. Amin. Gitu. Tetap aman gitu ya. Aman. Oke. Terima kasih banyak Pak Rian Kirianto, ekonom senior atas waktunya. Senang sekali. Terima kasih atas kehadiran juga. Sehat selalu Bapak. Dan demikianlah pemirsa Investor Daily Special kali ini. Jangan lupa terus untuk saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan juga Channel 2 SD serta IndiHome Channel 117. Saya Adiste Cynthia mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di IDTV Inspirasi Investasi.